mungkin kita nggak pernah mikir, oh disabilitas kerja di pertambangan kayak apa ya gitu ya kan. Memang pasar kerja inklusif kita itu masih sangat rendah ya, mengingat kuotanya juga masih 1-2% saja gitu secara kebijakan atau regulasi. Negara lain mungkin development countries khususnya ya, yang di luar Asia Tenggara ada nggak sih Pak yang bisa kita contoh gitu? Perusahaan mengatakan kami tidak punya modal untuk membuat perusahaan kami aksesibel dan lain-lain. Nah ini yang harus jadi perhatian kita ke depan. Apakah misalnya perusahaan itu bisa diberikan insentif dalam bentuk keringanan pajak sehingga mereka bisa mengalokasikan dananya untuk ini. Ini juga praktis di beberapa negara ya. Jadi bagi ada keringanan pajak misalnya diberikan. Lebih baik menjadikan disabilitas itu produktif ketimbang menjadikan mereka objek untuk sumbangan kan gitu. Selamat pagi, siang, sore, malam teman-teman semuanya. Kembali lagi bersama saya Akila di Prakarsa Podcast. Hari ini kita akan lanjut lagi series kedua dari isu disabilitas nih teman-teman. Nah, hari ini juga kita kedatangan tamu spesial banget yang memang sudah berkecimpung gitu ya di isu inklusivitas selama kurang lebih 20 tahun beliau ini sudah ada di isu disabilitas ini. Nah, siapa beliau? Mari kita sambut saja langsung, yaitu Pak Tolhas Damanik. Selamat datang Bapak. Terima kasih Mbak Akila. Ya, nah Pak Tolhas Damanik ini teman-teman menempuh pendidikan S2-nya itu di Amerika Serikat, guys. Jadi itu jauh banget ya. Dan kita bayangkan aja beliau berarti sudah sangat produktif untuk mengadvokasikan isu-isu disabilitas di tingkat nasional dan juga di tingkat internasional. Beliau saat ini juga menjabat sebagai Executive Director di salah satu NGO yang punya concern di isu disabilitas, yaitu Wahana Inklusi Indonesia. Begitu ya Pak ya? Ya betul. Sudah 10 tahun lebih ya? Sampai sekarang ini ya? 10 tahun untuk Wahana Inklusif Indonesia. It's been a long time ya teman-teman. Yeah. Nah, saat ini kita akan melanjutkan nih pembahasan mengenai isu disabilitas yang beberapa waktu lalu udah kita bahas nih tentang bagaimana kita mengadvokasikan isu disabilitas di pagelaran G20 baik di Presidensi Indonesia tahun 2022 ataupun di Presidensi India 2023. Nah, untuk lebih jauh lagi mungkin saya boleh sharing sedikit ya Pak tentang riset disabilitas Prakarsa gitu ya. Nah, sebenarnya Prakarsa ini juga mungkin dibilang baru itu juga enggak, karena dari dulu memang mengadvokasikan tentang kesejahteraan untuk seluruh masyarakat gitu ya, dan disabilitas tentu ada di dalam komponen masyarakat itu. Nah, kalau untuk riset disabilitas sendiri kemarin sebenarnya ada beberapa temuan menarik Pak. Nah, itu khususnya untuk isu ketenaga kerjaan. Ternyata setelah melakukan wawancara di berbagai daerah, kemudian di tingkat nasional juga, memang pasar kerja inklusif kita itu masih sangat rendah ya, mengingat kuotanya juga masih 1-2% saja gitu secara kebijakan atau regulasi. Nah, kalau menurut Pak Tolhas, dari kondisi sekarang pasar tenaga kerja itu sudah semakin ini ya, mendigital, ada revolusi 4.0. Nah, itu untuk teman-teman disabilitas sendiri sebenarnya urgensinya bisa mengakses pasar kerja itu sudah sejauh mana sih Pak? Oke, baik. Jadi kalau kita berbicara ketenaga kerjaan bagi teman-teman penyandang disabilitas, tentunya kita bisa membuat komparasi ya dari apa yang terjadi di era sebelum 2000-an tentunya dan era tentunya pasca munculnya CRPD, apalagi di Indonesia kan di tahun 2016 juga kita sudah punya undang-undang disabilitas. Ada perkembangan kebijakan tentang bagaimana mewujudkan ketenaga kerjaan, ada PP yang dikeluarkan oleh pemerintah sampai dengan peraturan menteri. Tentunya dari segi policy kita bisa melihat itu sebagai sebuah progres yang di level kebijakan ya. Tetapi juga di sisi lain tentunya kita melihat bahwa
angka khususnya kuota 1 dan 2% ini kan menjadi target yang harus kita penuhi sebenarnya kalau kita mau bicara dampak ya dari semua kebijakan yang ada. Dan saya kira kita harus fair mengatakan bahwa kalau dibilang tidak ada kemajuan, tentunya ada kemajuan, tetapi mungkin belum dirasakan signifikan oleh teman-teman penyandang disabilitas sendiri. Artinya salah satu mungkin indikasi kenapa ada ketidakpuasan, tentunya kita bisa lihat kesempatan kerja yang masih terbatas. Betul. Kemudian kalaupun misalnya mereka sudah diterima bekerja atau sudah bekerja, akomodasi yang layak itu tidak tersedia. Kemudian juga kita melihat sikap masyarakat tentunya tentang apakah mereka bisa positif gitu loh untuk melihat bahwa sebenarnya penyandang disabilitas pun produktif untuk bisa bekerja. Jadi itulah hal-hal yang saya kira sekarang itu menjadi highlight ya untuk bisa melihat ketenagakerjaan yang inklusif di Indonesia sekarang gitu. Oke. Nah, menarik ya. Ini ada pandangan masyarakat yang mungkin sampai hari ini tuh masih mendiskriminasi gitu ya, atau memberikan stigma yang kurang bisa ini ya, menerapkan prinsip-prinsip inklusivitas gitu ya Pak ya. Nah, oke. Kalau misalnya nih Pak lebih dalam lagi kita ulas, kan tadi tentang kebijakan sudah ada, kemudian progres mungkin sudah ada juga gitu ya, walaupun belum signifikan. Nah, kalau dari sektor Pak, sektor pekerjaan sendiri nih, sebenarnya kan banyak sekali kategorisasi pekerjaan gitu ya di Indonesia ini terutama. Kalau kita lihat survei BPS pun mengkategorikan pekerjaan itu sangat banyak dan beragam. Apalagi sekarang sektor informal juga semakin beragam. Nah, kalau dari teman-teman penyandang disabilitas sendiri, apakah ini sektor beresiko tinggi itu juga dilirik sih Pak sebenarnya gitu kan? Kalau dari sisi penyandang disabilitas, saya kira sekarang concernnya adalah bagaimana bisa bekerja, gitu yang ya. Itu ya Pak ya, yang paling utama. Iya, saya kira itu karena kan hak bekerja itu kan menjadi penting. Dengan bekerja orang bisa hidup sejahtera. Maka tanpa bekerja dia tidak bisa apa-apa. Harkat dan martabatnya juga nggak bisa meningkat di tengah-tengah masyarakat. Nah, terkait pertanyaan sektor mana, saya kira memang terus terang teman-teman tidak punya banyak pilihan, gitu ya. Jadi kenapa? Karena di tengah berbagai sektor yang tersaji, tentunya orang akan melihat sektor-sektor mana sih yang paling relevan. Dengan dasar link and match, kemudian orang mulai mengkotak-kotakan. Disabilitas tuh hanya cocok pada pekerjaan yang ini loh, yang ini enggak. Padahal sebenarnya bukan karena disabilitasnya yang membuat mereka tidak cocok. Gitu kan, kalau kita kembali pada konsep disabilitas, tentunya sebenarnya mereka bisa masuk ke sektor mana aja, to be very honest, termasuk yang high risk, ya kan? Cuman pertanyaannya apakah infrastruktur dan reasonable accommodation-nya tersedia nggak gitu loh, gitu. Jadi bukan berarti mereka tidak mau masuk ke sektor high risk, tetapi memang ya mindset kita masih belum lah sampai ke berani mengatakan bahwa mereka bisa masuk kemanapun gitu. Jadi memang keterbatasan pilihan ya akhirnya yang membuat penyandang disabilitas ini ya punya keterbatasan juga gitu, bukan tentang kondisi disabilitasnya itu ya Pak ya. Nah, kalau gitu tadi mungkin Pak Tolhas juga menyinggung tentang high risk, pekerjaan high risk gitu ya, atau biasa kita tahu mungkin itu teman-teman ada di sektor pertambangan, terus ada di sektor konstruksi gitu ya Pak. Nah, kalau sejauh ini kan tadi saya juga dengar-dengar ketika ngobrol sama Pak Tolhas, sudah melakukan assessment di beberapa perusahaan gitu. Dan sebenarnya ada best practice yang itu sangat baik untuk bisa didengar oleh masyarakat dan oleh pemerintah juga teman-teman. Nah, mungkin itu bisa diceritakan Pak. Best practice itu seperti apa nih di sektor-sektor high risk ini gitu. Kami bersyukur ya, karena pada tahun 2021 One Inclusive Indonesia itu diminta oleh
salah satu holding pertambangan terbesar di Indonesia untuk bisa membuat blueprint ketenaga kerjaan inklusif di sektor tambang. Dan itu menjadi menarik karena mungkin kita nggak pernah mikir, oh disabilitas kerja di pertambangan kayak apa ya gitu ya kan. Pertambangan itu kan pasti semua orang berpikir begitu. Even waktu kami masuk ke melakukan asesmen pun, semua teman-teman yang di BUMN tambang itu nggak sadar bahwa sebenarnya kalau dilihat dari luar, oh sophisticated banget ya, maksudnya orang disabilitas masuk ke tambang gitu. Tapi setelah kami mendalami lebih jauh, ternyata ada gitu loh. Ternyata ada. Nah, karena kan apalagi tambang ya, keberadaannya itu kan pasti di site-site gitu ya, di daerah-daerah penambangan yang mungkin tidak ada akses informasi ke sana. Begitu kami masuk, kami melihat ternyata ada teman-teman disabilitas yang bekerja di sana. Kenapa itu sampai bisa terjadi? Ini juga banyak ceritaannya gitu ya, dari mulai awalnya cuma coba-coba gitu. Ada yang memang tadinya diinisiasi lewat kerjasama dengan sekolah luar biasa dan lain-lain. Tetapi kalau dibicarakan secara serius, pasti orang nggak pasti berpikir ngapain mesti ditaruh di high risk itu? Kan bukankah dalam lingkup sektor tambang sekalipun itu ada pekerjaan-pekerjaan yang sebenarnya tidak high risk gitu loh, yang bisa gitu loh. Nah, tetapi sekali lagi sekarang kita mau menggiringnya kemana? Pertanyaannya, mau menggiring mengatakan bahwa sebenarnya teman-teman ini bisa bekerja di sektor manapun, di area seperti apapun, atau semata-mata memang kita berpikir bahwa oke lah, kita coupling aja area buat mereka. Oh, I see. Jadi ini pilihan. Ya, betul. Kemudian ini menjadi pilihan gitu loh. Betul banget. Apalagi kalau sudah ini ya berkaitan sama birokrasi gitu ya Pak ya, itu kan pasti akan sangat rumit dan memang seminimal mungkin gitu. Orang pada umumnya ini merasa berhak untuk menentukan sektor mana yang bisa dipilih oleh teman-teman disabilitas. Padahal seharusnya tidak seperti itu kan kalau di prinsip inklusivitas ya Pak ya. Betul. Oke. Nah, ya sekali lagi ini kan kaitannya lagi dengan mindset ya. Betul. Pikir dan selalu kan kalau kita berbicara disabilitas, urusannya yang pertama sekali yang harus kita bereskan itu mindset. Yes. Gitu ya. Jadi mau dia high risk, mau dia tidak high risk sekalipun, sebenarnya kuncinya bukan karena disabilitasnya, tetapi apakah infrastruktur dan reasonable accommodation-nya memang tersedia buat mereka gitu. Oke. Ya. Nah, kalau dari hasil asesmen Pak Tolhas gitu ya, mungkin tidak hanya di sektor pertambangan, akhirnya di semua sektor yang sudah bisa diakses gitu oleh penyandang disabilitas, itu sebenarnya yang dibutuhkan untuk tempat kerja inklusif selain infrastruktur tadi ya, yang mungkin terlihat secara fisik gitu ya Pak. Nah, reasonable accommodation itu sebenarnya apa aja sih Pak komponennya? Karena mungkin teman-teman di sini belum tahu gitu ya, dan banyak yang bertanya-tanya, apa emang reasonable accommodation itu Pak gitu? Iya. Baik. Jadi sebenarnya kan gini, kalau kita melihat pada konsep disabilitas itu sendiri, kan disabilitas itu sebenarnya bukan lagi orangnya, tetapi suatu kondisi yang terjadi akibat, ada keterbatasan di satu sisi, tapi di sisi lain adalah rintangan yang ada di dalam lingkungan yang membuat mereka tidak bisa berpartisipasi. Nah, rintangan dari lingkungan inilah yang sebenarnya harus kita bedah satu persatu. Kalau kita berbicara disabilitas yang ada di pendidikan, tentunya kita akan membedah apa sih yang menjadi rintangan untuk mereka bisa masuk ke pendidikan. Sama di lapangan pekerjaan pun gitu. Kalau kita berbicara disabilitas di lapangan kerja, apa sih yang masih merintangi? Nah, rintangan itu diantaranya yang pertama lagi-lagi sikap, mindset, gitu kan. Apakah misalnya para pemberi kerja itu sudah punya mindset yang positif tentang kehadiran mereka. Itu pertama itu. Yang kedua, infrastruktur. Apakah cukup memadai, aman, akses buat mereka hadir di situ. Yang ketiga, tentunya juga policy, kebijakan yang diambil oleh perusahaan. Apakah sejak awal memang sudah terbuka atau justru diskriminatif, misalnya dengan mengatakan sehat jasmani dan rohani misalnya kayak gitu. Itu kan diskriminatif gitu ya. Jadi itu dari sisi kebijakan. Kemudian juga
baru kita kemudian melihat kebutuhan individual dari masing-masing rekan-rekan ini. Ketika mereka bekerja, apa sih yang menjadi kebutuhan spesifik mereka? Gitu loh. Taruhlah misalnya saya ambil contoh seperti saya yang nggak melihat misalnya, dan saya ditaruh di pekerjaan yang kaitannya dengan office lah, gitu, tulis menulis. Otomatis kalau saya suruh tulis menulis kan nggak mungkin gitu ya. Tetapi kan sekarang ada teknologi pembaca layar yang bisa membuat saya bisa menulis, mengirim email dan lain-lain. Nah, inilah contoh reasonable accommodation, itu akomodasi yang layak. Jadi perusahaan misalnya memberikan saya sebuah perangkat komputer yang di dalamnya sudah ada screen reader, pembaca layar yang bisa saya pakai. Nah, itu reasonable accommodation. Jadi itu contoh. Jadi saya ingin mengatakan bahwa reasonable accommodation itu adalah cara kita untuk mengatasi berbagai rintangan yang ada untuk mereka bisa berpartisipasi. Seperti itu. Mantap. Insight-nya sangat ini ya guys, sangat out of the box ya, karena kita tuh sebenarnya mungkin kurang memperhatikan gitu ya, apalagi kebutuhan-kebutuhan dari teman-teman disabilitas itu memang sangat beragam juga ya Pak, dan itu ditentukan juga berdasarkan jenis disabilitas mereka gitu. Nah, kalau dari beberapa sektor pekerjaan gitu, nah untuk perlindungan kan tadi reasonable accommodation itu berarti termasuk akses. Nah, akses ini berarti termasuk ke perlindungan yang mereka dapatkan ketika sudah bekerja gitu ya Pak. Nah, kira-kira ada best practice atau misalnya mungkin sesuatu hal yang progresif di tingkat nasional gitu yang bisa kita jadikan pelajaran mengenai perlindungan sosial untuk mereka di tempat kerja gitu Pak. Dorongan kuat kita adalah bahwa ketika teman-teman ini bekerja, mereka mendapatkan hak yang sama ya. Jadi kita perjuangan kita masih di sana. Artinya setahu saya memang kita belum mengarah kepada advokasi terhadap perlindungan yang spesifik terhadap pekerja disabilitas. Ya, belum sampai sana. Tetapi saya kira memang kesadaran itu sudah ada di beberapa perusahaan. Artinya kesadaran bahwa ketika kami mempekerjakan dan kami satisfied, kami puas dengan kinerja mereka, maka pertanyaannya apa sih yang harus didorong lebih baik lagi gitu ya untuk bisa mendukung produktivitasnya mereka. Terus terang ini juga nggak mudah karena orang pasti berpikir efektif, efisien. Dari sisi pengusaha kan pasti berpikir bagaimana cost yang sekecil-kecilnya untuk bisa mendapatkan hasil sebanyak-banyaknya. Nah, bayangkan kalau metode ini yang diterapkan untuk terkait hiring pekerja disabilitas menjadi sangat kontraproduktif kan gitu. Betul, Pak, betul. Tetapi ini yang kita perjuangkan, bagaimana mereka melihat bahwa sebenarnya bentuk perlindungan atau jaminan apapun yang mereka berikan, termasuk kalau kita mau mengkategorisasikan pengadaan reasonable accommodation ini sebagai bagian dari perlindungan sosial ya, kalau kita mau berikan seperti itu untuk afirmasi, perusahaan tidak akan merugi. Gitu loh. Negara tidak akan merugi pastinya juga. Dan itu saya pikir harus dimulai dari negara ya. Bagaimana, dan ini kita dorong juga ke Kementerian Tenaga Kerja bagaimana supaya alat-alat, fasilitas-fasilitas khusus itu bisa didanai dari negara sehingga tidak terlalu membebani teman-teman pengusaha. Begitu. Dan ini praktek yang juga ada di luar negeri kan. Gitu. Bagaimana itu disubsidi oleh negara juga untuk bisa melengkapi akses, melengkapi alat bantu dan lain-lain itu. Nah, saya sebenarnya tertarik untuk mengelaborasi lebih jauh tentang penyaluran tenaga kerja teman-teman disabilitas ini, Pak. Nah, kan kalau tadi mendengar obrolan sebelum podcast ini kan Pak Tolhas juga menyampaikan bahwa yang menyalurkan atau teman-teman disabilitas mendapatkan informasi itu dari SLB gitu ya. Padahal kan di setiap daerah itu ada yang namanya BLK gitu ya. Nah, kalau dari jalur resmi mungkin ya, official way-nya itu sebenarnya ada nggak sih Pak yang memang mengakomodir kebutuhan teman-teman disabilitas mendapatkan informasi tentang lowongan pekerjaan? Terkait ininya ya, hubnya ya, penghubungnya ya. Jadi selama ini memang ini menjadi mandatnya Dinas Tenaga Kerja untuk bisa menjadi hub mempertemukan antara demand dan supply gitu ya. Dan ini komitmen ini diperkuat dengan
munculnya unit layanan disabilitas. Betul sekali, ya. iya. Meskipun memang kita masih mengkritisi bahwa ULD yang diinisiasi tahun 2021 ini belum berjalan. Ya. Setahu saya jumlah ULD ini masih puluhan. Betul. Dari 500 sekian kabupaten kota. Yes. Nah, yang salah satu menjadi fungsinya ULD adalah menjadi penghubung antara talent ini dengan kebutuhan perusahaan. Jadi praktek baiknya sudah diinisiasi oleh teman-teman beberapa platform ya, seperti mungkin sebut saja Kerjabilitas, kemudian di network dan lain-lain. Teman-teman itu sudah menginisiasi dan memberikan contoh yang baik bagaimana menghubungkan, karena memang ternyata tidak mudah juga untuk perusahaan menemukan talent. Di sisi lain tidak mudah juga untuk teman-teman disabilitas tahu di mana sih ada lowongan pekerjaan yang terbuka buat mereka. Jadi saat ini memang kita sedang memperjuangkan, saya tahu teman-teman di Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia sedang mengadvokasi soal menguatkan fungsi ULD dalam konteks mendukung rekrutmen penyandang disabilitas. Begitu. Oke, jadi memang sedang berprogres dan juga diharapkan ke depan berarti semakin banyak ULD yang eksis gitu ya Pak di Indonesia, nggak cuma puluhan tapi di setiap kabupaten kota. Supaya teman-teman disabilitas juga bisa tersambung gitu dengan demand yang ada di perusahaan. Oke. Nah, mungkin selanjutnya nih Pak, kalau berbicara tentang best practice dari negara lain gitu ya, yang sudah menerapkan kuota ataupun intensif bagi perusahaan yang bisa mempekerjakan berapa persen penyandang disabilitas gitu ya, dan itu setahu saya juga ada di Thailand, di Asia Tenggara bahkan ada Thailand yang sudah menerapkan itu gitu ya. Jadi perusahaan itu punya willingness gitu untuk mempekerjakan rekan-rekan disabilitas. Nah, kalau di Indonesia sendiri sebenarnya ya mungkin itu sudah terjadi di aturan 1-2% gitu ya Pak, kalau kita flashback lagi. Kalau dari negara lain mungkin development countries khususnya ya, yang di luar Asia Tenggara, ada nggak sih Pak yang bisa kita contoh gitu, kebijakan ataupun bahkan implementasinya mungkin gitu. Sebenarnya kondisinya saya pikir nggak jauh berbeda ya, cuma memang tentunya kondisi ekonomi, kemudian struktur demografi itu mempengaruhi tentang bagaimana ketenagakerjaan disabilitas. Salah satu contoh kalau kita melihat India, ini kan memang mereka sangat berkembang di pekerjaan yang non formal. Bagaimana community base itu membantu teman-teman disabilitas untuk membangun bisnis-bisnis kecil, gitu ya, itu yang didorong di sana. Di Indonesia saya kira itu mulai diterjemahkan sejak adanya platform-platform digital ya, teman-teman bisa berbisnis secara individual dari rumah, itu memudahkan mereka untuk mengatasi tantangan mobilitas. Jadi tapi saya kira perjuangan di sektor formal sama ya, jadi beberapa negara juga menerapkan sistem kuota sama dengan kita. Nah, cuma memang yang membedakan nantinya adalah yaitu tadi bentuk support terhadap perlindungan sosialnya, dalam arti pemenuhan alat bantu, kemudian bagaimana membantu perusahaan untuk bisa comply terhadap inklusivitas lapangan kerja. Karena memang problemnya saya kira di sana ya. Jadi resources itu selalu menjadi tantangan. Perusahaan mengatakan kami tidak punya modal untuk membuat perusahaan kami aksesibel dan lain-lain. Nah, ini yang harus jadi perhatian kita ke depan. Apakah misalnya perusahaan itu bisa diberikan insentif dalam bentuk keringanan pajak sehingga mereka bisa mengalokasikan dananya untuk ini. Ini juga praktis di beberapa negara ya. Jadi bagi ada keringanan pajak misalnya diberikan, ada saya tahu juga ini Indonesia, kementerian itu sedang juga mengupayakan adanya bentuk penghargaan dalam bentuk memberikan tunjangan pemberian alat bantu. Nah, ini juga kan saya pikir segala upaya yang memang harus dilakukan untuk memastikan disabilitas itu bisa ada di lapangan kerja begitu. Baik. Nah, berarti memang ini ya,
progres Indonesia itu sebenarnya sudah ada gitu ya, dan sudah terus melaju gitu ya Pak. Dan kita juga perlu mengapresiasi berarti sektor swasta ataupun perusahaan dari pemerintah gitu, BUMN gitu ya, yang sudah memang mencoba untuk mempekerjakan teman-teman disabilitas, membuat akses walaupun memang belum keseluruhan gitu ya, tapi itu patut diapresiasi. Nah, kalau untuk ini Pak, pesan bagi teman-teman di luar sana mungkin ya, yang memang kembali lagi ke problem utama, mindset tadi. Nah, itu sebenarnya problem klasik, tapi perlu kita tekankan terus dan perlu kita reminder terus bahwa penting kita memperhatikan inklusivitas untuk rekan-rekan disabilitas di pasar kerja. Nah, kalau dari Pak Tolha sendiri ada pesan yang mau disampaikan untuk pendengar di luar sana mungkin Pak, terkait inklusivitas di tempat kerja dan perubahan mindset apa sih yang harusnya dilakukan oleh masyarakat kita gitu Pak? Iya, jadi sesederhana sebenarnya untuk mengecek sih sebenarnya di sekitar kita, apakah kita ini sudah fair terhadap semua orang gitu ya. Yang kedua tentunya melihat disabilitas itu bukan dari sisi ketidakmampuannya, tetapi lebih kepada kita yang belum bisa mengakomodir mereka gitu. Bukankah sebenarnya setiap kita pun ada hal-hal yang butuh untuk diakomodir apapun bentuknya, terlebih khusus teman-teman yang memang berada dalam kondisi disabilitas. Nah, yang berikutnya tentunya menyadari bahwa sebenarnya lebih baik menjadikan disabilitas itu produktif ketimbang menjadikan mereka objek untuk sumbangan kan gitu. Betul sekali. Ketika mereka bekerja, mereka menghasilkan. Ketika mereka bekerja, otomatis mereka punya akses kepada semua mekanisme perlindungan sosial yang disediakan oleh pemerintah, baik itu BPJS Kesehatan, BPJS TK dan lain-lain. Dan plus kalau gajinya sudah cukup tinggi, mereka bayar pajak. Betul. Kan luar biasa gitu, daripada berpikir bahwa mereka harus disantuni gitu kan. Jadi melihat sisi positifnya dan mulai berpikir bahwa disabilitas ini nggak cuma bicara soal ketidakmampuan gitu loh, tapi berbicara soal bagaimana kita mengatasi rintangan. Sama aja kayak kita berpikir kita nih hidup, apa sih rintangan yang harus kita hadapi dalam kehidupan kita? Itu aja sih sebenarnya gitu. Oke, menarik banget tadi obrolan kita hari ini ya teman-teman semuanya. Kita berarti sudah banyak mendapatkan insight mengenai bagaimana sebagai seorang manusia kita bisa menghargai dan juga memberdayakan satu dengan yang lainnya, termasuk rekan-rekan disabilitas yang memang harus kita support. Bagaimana inklusivitas di tempat kerja, kemudian bagaimana kebijakan-kebijakan yang ada itu bisa berpihak untuk menjawab hak-hak mereka juga gitu. Dan yang paling penting adalah tidak mendiskriminasi mereka, baik itu di lingkungan keluarga, tetangga, ataupun teman terdekat. Nah, terima kasih banyak Pak Tolhas yang hari ini sudah hadir juga, menyempatkan waktunya gitu ya untuk bersama kita di sini. Iya, terima kasih. Kebetulan kantor saya nggak jauh dari sini, jadi senang dan sukses terus untuk podcastnya Prakarsa. Siap, terima kasih banyak dan jangan lupa saksikan Prakarsa Podcast terus ya teman-teman di YouTube The Prakarsa dan juga sosial media Prakarsa serta Spotify. Dan kali ini ada sepatah dua patah kata gitu ya Pak. Nah mungkin dari saya dulu ya, bahwa peluang kerja itu untuk semua orang itu setara dan juga kita bisa seharusnya memposisikan teman-teman disabilitas itu punya hak yang sama dan di sektor apapun mereka bisa berdaya dan juga lebih produktif lagi. Mungkin kalau dari Pak Tolha silahkan Pak. Aku cuma mengajak teman-teman tuh yuk hidup secara inklusif. Artinya tidak melihat latar belakang atau apa, karena keberagaman dan keberbedaan itu indah. Nah, cakep. Harmonisasi ya guys. Oke, sampai ketemu di Prakarsa Podcast selanjutnya. Bye-bye.